Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada, bertemu kembali dalam Renungan Rohani Benih Injil. Adapun judul renungan kita pada saat hari ini adalah Tuhan punya cara untuk menolong. Nats Alkitab diambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Zaman sekarang tidak jarang kita menemukan orang merasa kehidupannya hampa dan merasa tidak ada pertolongan. Bahkan dia merasa bahwa tidak ada orang lain yang peduli terhadap dirinya. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap orang memang sangat membutuhkan pertolongan dan juga membutuhkan kehadiran orang lain di sekitarnya. Itu karena manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup seorang diri. Ada sebuah kisah yang dialami oleh yang bernama Tarek El Moussa. Dia adalah seorang pembawa acara dalam sebuah program di salah satu televisi swasta. Ketika ia tampil dalam program acaranya tersebut, ada seorang penonton yang berprofesi sebagai perawat sedang menyaksikan penampilannya melalui layar televisi. Perawat tersebut melihat ada sesuatu yang aneh di salah satu bagian anggota tubuh Tarek, yaitu di bagian lehernya. Ia melihat ada sebuah benjolan yang menurutnya tidak lazim, dan ia memastikan bahwa benjolan tersebut sangat membahayakan Tarek. Saat itu juga perawat tersebut segera menghubungi pihak stasiun televisi tersebut untuk memberitahu Tarek agar ia segera melakukan tindakan melalui pihak medis. Karena menurut pengalaman yang pernah dialami oleh beberapa pasien yang pernah dihadapi perawat tersebut, benjolan tersebut merupakan tumor yang tumbuh dari dalam tubuh. Singkat cerita, ketika hal tersebut sudah diketahui Tarek pun segera memeriksakannya ke dokter di sebuah rumah sakit. Dan menurut hasil pemeriksaan dokter, ternyata benar apa yang dikatakan perawat tadi yang telah menontonnya dari layar kaca, bahwa benjolan itu adalah tumor yang ganas. Tidak menunggu lama, dokter segera memberikan penanganan selama kurang lebih 4 jam operasi. Akhirnya penanganan pun selesai dan Tarek akhirnya masuk dalam masa pemulihan. Dari hal tersebut kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita, sekalipun mereka tidak kita kenal sama sekali sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita, walaupun kita tidak memahami cara-cara yang Tuhan pakai untuk menolong kita atas setiap persoalan kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa tidak ada lagi pertolongan atas kehidupan kita, walau banyak orang mungkin tidak peduli dengan kita. Bahkan sampai kita mungkin merasa bahwa kita hidup sendirian di dunia ini. Bahkan sekalipun mungkin orang tua dan keluarga kita telah meninggalkan kita, tetapi yakinlah bahwa Tuhan masih ada dengan segala caranya untuk menolong bahkan menyertai kehidupan kita. Tetaplah jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Jangan pernah takut dengan kesendirian hidup yang mungkin harus kamu jalani, karena orang lain telah meninggalkanmu, bahkan keluarga sendiri pun bisa melupakanmu. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi percayalah bahwa Ia selalu memperhatikan kita secara mendetail dari surga. Tuhan selalu mempersiapkan orang-orang yang akan Ia pakai untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menolong kehidupan kita, asalkan kita tetap menaruh kepercayaan kita seutuhnya kepadanya. Amin. Buat renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas kehidupan kami dengan cara-Mu yang ajaib untuk menolong kehidupan kami. Kami tetap menaruh keyakinan dan kepercayaan kepada-Mu dengan tidak ragu sedikit pun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.